Oke, baik. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para peserta yang telah hadir di acara IT Talk Series yang ketiga yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Informatika Universitas Teluk. Saya ucapkan selamat datang kepada para guru, pada siswa SMA, lulusan, maupun peserta umum ya yang telah hadir dan berkenan menyaksikan ikut hadir di acara IT Talk Series hari ini. Ya, hari ini kita akan membahas tentang tren karir back-end engineer di sebuah startup. Ya, jadi hari ini sebagai pembicara kita undang Mas Doni Kurniawan Eskom, yaitu sebagai product developer dari telunjuk.com. Ya. Nah, di sini akan ada tata tertib ya yang saya himbau untuk seluruh peserta menaatinya. Jadi yang pertama adalah peserta webinar wajib memute audionya masing-masing. Yang kedua adalah nanti akan diberikan sesi pertanyaan di akhir, yang dimana sesi pertanyaan ini Bapak Ibu semuanya peserta bisa menyampaikan melalui chat, yang nanti di sesi tanya jawab akan saya bacakan sebagai moderator. Ya. Nah yang ketiga adalah peserta dilarang untuk menekan present now atau share screen selama berjalannya webinar. Ya, jika peserta melanggar hal tersebut, maka panitia akan mengeluarkan dari webinar demi keberlancarnya acara hari ini. Ya, nanti untuk sesi absensi, seluruh peserta diwajibkan untuk absen, nanti ada link khusus di akhir seminar akan kami berikan kepada Bapak Ibu lewat chat, ya nanti tinggal absen itu untuk mendapatkan sertifikat. Oke, nah untuk pertama-tama saya akan membacakan agenda hari ini, yaitu susunan acaranya adalah kita akan mendengarkan kata pengantar dan sambutan dari Kaprodi Teknik Informatika. Yang kedua adalah saya akan membacakan CV dari pembicara. Yang ketiga adalah materi yang akan dibawakan oleh Mas Doni Kurniawan selaku pembicara di hari ini. Dan yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, saya mengundang Bapak Yadarabuloh selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika untuk menyampaikan kata pengantar dan sambutannya. Kepada Bapak Yadarabuloh Eskom Mkom, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Budi Arititama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, adik-adik siswa-siswi SMA, SMK, pesantren, SNEA, dan mahasiswa pada umumnya. Saya ucapkan selamat datang pada acara webinar yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Informatika dalam rangka program IT Talk Series yang ketiga. Alhamdulillah hari ini kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa mengikuti acara webinar IT Talk Series yang ketiga. Pada kesempatan hari ini, webinar yang akan kita bahas itu mengenai tren karir sebagai back-end engineer di startup, yang alhamdulillah salah satu pembicaranya adalah Mas Doni Kurniawan sebagai IT Product Development di telunjuk.com. Saya berharap para peserta nanti bisa menyimak, ya, mengambil banyak materi, ya, mengambil banyak pengetahuan dari Mas Doni Kurniawan, sehingga nanti bila mana teman-teman ingin membuat sebuah startup atau ingin mengembangkan sebuah startup, lalu ingin tahu bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang IT engineer di dalamnya, gitu ya. Tanpa panjang waktu lagi, ya, kita simak acara ini yang akan dipandu oleh Bapak Budi Arititama. Saya selaku Kaprodi Teknik Informatika Universitas Teknologi mengucapkan selamat menyaksikan acara ini. Demikian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, terima kasih atas kata sambutannya dari Bapak Yadar Buloh selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika. Kini tiba saatnya saya akan membacakan kurikulum vitae atau CV dari Mas Doni Kurniawan. Saya share screen sebentar. Saya akan share screen. Oke, baik. Tunggu sebentar. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, Mas Doni Kurniawan ini memiliki pengalaman edukasinya atau akademiknya lulus dari sisi IT FTUI ketika mengambil program D2-nya, setara D2, ya, dengan program studinya adalah Software Engineering, dan kemudian melanjutkan studinya S1-nya di Universitas Teknologi Program Studi Teknik Informatika dan lulus pada tahun 2018. Ya. Expertise dari Mas Doni Kurniawan ini, kalau kita lihat di CV-nya, adalah memang secara fokus di bidang pemrograman web. Ya. Di sini memiliki keahlian di HTML, PHP, CodeIgniter, MySQL, dan memang secara khusus ini tools-tools yang memang mendukung sekali yang namanya pembuatan sebuah web. Selama pengalaman bekerjanya dari Mas Doni Kurniawan ini, beliau pernah mengalami 2 kali periode menjadi asisten dosen di Universitas Teknologi, khususnya di program studi teknik informatika, sebagai asisten dosen di lab jaringan dan asisten dosen di web programming. Ya, sehingga sampai lulus pun akhirnya bekerja di telunjuk.com sebagai product development. Nah, Bapak, Ibu, saya di sini sertakan, siapa tahu ada yang pengen mengkontak Mas Doni Kurniawan, boleh saya sertakan nomornya di sini dan emailnya, mungkin mau berkenan untuk bertanya-tanya mengenai hal apapun, mungkin di luar dari materi ini, monggo silakan bisa menghubungi Mas Doni Kurniawan. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Mas Doni Kurniawan, Eskom, untuk memberikan materi. Mas Doni Kurniawan, waktu Mas Doni untuk presentasi adalah sekitar 30 menit dari sekarang. Silakan Mas Doni presentasi. Mas Doni Kurniawan, boleh di unmute itu suaranya? Oh iya. Oke, baik. Silakan. Ya, cek. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Budi Rifitama untuk mempersiapkan acara ini dan juga dengan dosen-dosen yang lain juga. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Doni Kurniawan. Saya di sini bekerja di bidang backend engineer sebagai product development di telunjuk.com. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tren karir sebagai backend engineer di startup. Langsung aja. Nah, apa sih itu backend engineer? Nah, menurut pemahaman umum sih di sini backend engineer itu jadi sebagai sebuah pengembangan website untuk menyiapkan data yang akan muncul pada suatu website. Nah, mereka juga yang bertanggung jawab atas segala fungsionalitas pada website tersebut. Nah, jadi untuk konfigurasi, terus controller segala macam, nah di situ peran backend diperlukan. Pokoknya semua data yang ada di belakang yang diperlukan oleh sebuah website, nah itu semua data-data yang ada itu dikelola oleh backend engineer. Nah, untuk gambaran di sini saya ambil dapat di internet sih. Gambaran secara umum itu seperti ini. Jadi di atas itu ada seperti bongkahan es. Nah, itu yang di atas itu sebagai front end engineer. Nah, front end engineer itu yang biasa website seperti kayak Tokped gitu, Bukalapak yang
yang sering kita lihat pada umumnya tampilannya. Nah itu si view-nya itu, si front end-nya. Nah sedangkan si back end-nya itu ada di situ bongkahan es bagian bawah tuh. Itu banyak banget ternyata untuk semua data-data yang diperlukan di situ ada di backend engineer. Di sini sih secara umumnya ada PHP, MySQL, terus framework-nya biasanya bisa CodeIgniter dan juga Laravel. Itu sih biasa yang dua saya sering pakai di kantor ya, di kantor saya sekarang. Yaitu untuk CodeIgniter dan juga Laravel. Nah, itu semua data diolah di backend engineer. Nanti kita tektokan dengan orang front end-nya untuk menampilkan data yang akan kita tampilkan yang klien mau gitu. Nah, terus lanjut, mungkin teman-teman di sini bertanya, apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang backend engineer? Nah, di sini, ini dari saya sendiri sih. Jadi, untuk yang pertama ini, untuk menjadi seorang backend engineer, yang diperlukan yaitu menguasai bahasa pemrograman atau coding. Nah, di sini salah satu skill yang penting yang harus dimiliki oleh backend engineer maupun software engineer itu yaitu komputer programming. Lalu juga ada juga yang berfokus pada algoritma. Nah, di sini kenapa algoritma sendiri sangat penting? Nah, di sini untuk nantinya backend engineer pasti sangat memerlukan algoritma yang baik. Nah, di sini juga saya di Trilogi belajar juga ada namanya mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, itu dosennya di sini ada Pak Handi yang mengajarkan itu di kampus Trilogi. Nah, di sini nanti untuk kegiatan coding atau programming pasti yang akan dilakukan oleh backend engineer sehari-hari. Nah, untuk bahasanya sendiri di sini yang diperlukan umumnya untuk web developer terutama, yaitu di sini saya mencantumkan HTML, CSS, terus PHP, terus database. Nah, mungkin untuk HTML dan CSS sendiri di sini mungkin untuk tidak terlalu expert juga, maksudnya tidak apa-apa karena ini nantinya yang akan dihandle oleh si orang front end-nya. Nah, jadi mungkin yang harus dikuasai itu mungkin untuk bagaimana kita mempelajari untuk objek oriented-nya. Mungkin di PHP nanti, PHP sendiri bisa dipelajari nanti untuk OOP-nya atau object oriented programming-nya seperti apa. Nah, itu bisa didalami lagi. Lalu yang perlu diasah itu yang untuk database. Nah, ini kenapa sangat penting, yaitu kemampuan untuk menguasai database ini sangat diperlukan oleh backend engineer. Kenapa? Karena si backend engineer ini sangat sering berhubungan langsung dengan data. Nah, biasanya sih untuk tantangannya, kalau misalnya ada data-data yang besar, jumlahnya banyak, nah itu kadang kita suka ngelot view webnya suka lama gitu. Nah, itu mungkin salah satu tantangannya kenapa kita harus menguasai database juga. Database mungkin database Serum. Terus yang kedua di sini saya masukkan yaitu untuk menjadi backend engineer. Di sini juga harus memiliki kemampuan untuk problem solving yang baik. Nah, di sini sangat diperlukan sekali kenapa harus memiliki kemampuan problem solving. Itu terutama untuk mengidentifikasi masalah serta untuk menemukan solusi yang efektif untuk mengatasinya. Nah, biasanya jika terjadi error atau pas kita debug ada yang salah, nah itu kadang kan kita perlu teliti lagi, telaah lagi. Nah, itu harus kita cari tahu solusinya apa sih masalah error tersebut. Nah, itu kenapa kita harus memiliki kemampuan untuk problem solving.
Ini itu digunakan untuk jika terjadi error handling atau semacamnya. Lalu di sini juga ada komunikasi. Nah, di sini kenapa sih komunikasi itu sangat penting, terutama kan saya juga bekerja di startup itu kan, jadi timeline-nya mungkin agak sedikit cepat gitu. Jadi di startup itu rata-rata sistem kerjanya menggunakan sprint gitu. Jadi setiap project sprint itu dikerjakan kurang lebih selama 1-2 minggu kerja doang gitu, harus sudah selesai sesuai timeline-nya. Nah, di sini kemampuan komunikasi sangat penting ketika kita berkarir. Mungkin nggak cuma di backend engineer, mungkin di divisi-divisi lain juga, terutama kalau kita bekerja di startup, itu sangat penting. Kenapa? Itu tentunya kita sering nanti, misalnya kita masuk di divisi backend engineer, pasti kita sering tektokan sama orang front end-nya. Nah, itu untuk kasusnya sih yang sering saya lakukan di kantor untuk komunikasi biasanya mungkin tektokan dengan orang front end-nya. Itu bagaimana sih, apa namanya? Absen, beda sertifikat. Untuk apa? Untuk bagaimana sih kita bisa mendapatkan feel yang bagus dengan teman kita. Jadi apa yang ingin ditargetkan sesuai sama-sama dengan apa yang kita inginkan. Jadi yaitu contohnya untuk berkomunikasi dengan divisi lain, entah itu dengan orang front end ataupun infrastruktur. Yang sering saya lakukan sih biasanya komunikasi ke orang front end-nya. Misalnya saya minta view untuk login atau view untuk nanti ada CMS gitu, CMS untuk insert data baru atau sebagainya. Nah, di situ sangat dibutuhkan komunikasi yang baik untuk jadi apa yang kita inginkan jadi sesuai dengan apa yang nanti dihasilkan. Jadi untuk di sini sih komunikasi untuk mungkin nggak cuma di divisi backend engineer aja, kalau misalnya ada terkait divisi lain seperti front end dan juga mungkin infra, itu sih sangat penting untuk komunikasi, terutama kalau kita bekerja di dunia startup. Dan juga ada sih juga masukan dari CEO saya telunjuk, yaitu namanya Pak Narendrata. Mungkin untuk di startup itu lebih baik kita over communicate daripada kurang gitu. Kenapa? Karena mungkin dengan adanya over communicate, jadi terjalin aja sih hubungannya gitu. Jadi nggak miskom aja. Mungkin itu sih yang saya dapatkan di startup secara komunikasi. Nah, untuk komunikasi di sini juga di Universitas Teknologi sih ada juga mata kuliah teknopreneur. Nah, di situ kita belajar komunikasi dengan jurusan-jurusan lain. Nah, di situ saya banyak belajar juga sih di situ di teknologi, Universitas Teknologi, untuk hal komunikasi. Nah, mungkin yang tadi 3 itu aja sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang backend. Yang pertama itu paling mempelajari yang untuk bahasa pemrogramannya atau codingnya. Di sini saya cantumkan beberapa sih, nanti teman-teman bisa tanya atau lihat sendiri. Mungkin untuk di 2020 ini bahasa pemrograman backend yang terupdate sekarang, biasa sih ada sekarang banyak ya, kayak terutama Golang sih sekarang sering dipakai juga. Tokyo juga pakai itu Golang. Tapi kebetulan di kantor saya belum sih untuk saat ini. Terus kedua, memiliki kemampuan problem solving. Terus yang ketiga, komunikasi. Itu sih untuk, kalau dari saya, untuk bagaimana agar kita bisa untuk masuk ke backend engineer di startup.
terus peluang karirnya bagaimana. Nah, untuk di dunia IT terutama di software engineer maupun backend maupun front end atau posisi lainnya sebenarnya kalau di dunia IT itu kita nggak usah takut sih untuk informasi atau lowongan kerja, karena itu walaupun di masa pandemi kayak gini juga masih banyak banget kok untuk lowongan karir. Nah, di sini saya cantumin sih untuk berdasarkan riset dari Kelly Service itu lowongan kerja di bidang software engineer itu bergaji kisaran 11 sampai 27 juta. Teman-teman juga bisa lihat biasanya saya kalau lihat lowongan untuk di IT terutama di LinkedIn atau enggak Kaliber atau enggak di Tekin Asia. Nah, di situ biasanya sih lowongan-lowongan yang terpercaya dan juga oke. Jobstreet juga oke sih. Tapi saya biasanya lebih prefer ke 3 ini. Karena dari biasa LinkedIn sendiri biasa banyak sih di situ lowongan misalnya dari Tokped untuk backend engineer. Terus Bukalapak juga banyak di situ. Terus di Kaliber juga oke di situ, soalnya di LinkedIn juga kita bisa bisa tes juga, untuk ada tes soalnya juga, kita bisa latihan juga di situ lewat LinkedIn Learning. Saya biasanya menggunakan itu untuk course-nya sih. Nah, paling peluang karir di situ. Ya, mungkin sedikit tambahan sih untuk sebelum penutup. Mungkin untuk improve di backend engineer, mungkin untuk bagaimana selain 3 tadi, mungkin kita bisa sering latihan atau baca-baca di internet juga untuk bagaimana sih kita untuk jadi seorang software engineer terutama. Nah, di situ banyak sih untuk buku cetaknya ataupun di internet juga di situ udah banyak banget. Course-nya juga teman-teman bisa pelajari mungkin dari HTML mungkin nanti langsung bisa coba PHP terus connect ke database gimana. Nah, di situ teman-teman udah mulai bisa belajar untuk menjadi seorang backend engineer. Nah, mungkin segitu dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Doni Kurniawan. Mas Doni, itu bisa share screen-nya ditutup dulu? Oh ya. Oke, good. Oke, baik. Terima kasih Mas Doni atas presentasinya mengenai materi tren karir ya bagi seorang back and engineer. Ya, teman-teman di sini boleh langsung sesi pertanyaan ya, masuk ketik aja di chat. Nanti saya akan bacakan satu-satu ya. Nanti Mas Doni akan berusaha untuk menjawabnya. Ya. Nah, Mas Doni, sambil nunggu chat-chatnya, pertanyaan-pertanyaannya masuk, gitu ya, kita ngobrol-ngobrol dulu ya kali ya. Suaranya Mas Doni, bisa di-unmute? Oke, good. Oke, Mas Doni, saya mau nanya nih, Mas Doni kan udah jatuhnya lulus dari trilogi ya, jatuhnya seperti itu ya. Iya, Dan benar. alhamdulillah sekarang sudah masuk diterima kerja di pt.tunjuk.com ya, betul ya. Mas Doni bisa nggak ceritain ke kita nih semua, itu gimana sih prosesnya kok bisa tiba-tiba bisa masuk di hire sama tunjuk.com? Oh ya, mungkin prosesnya awalnya pertama saya sebelum masuk Tunjuk juga daftar di beberapa perusahaan sih, mungkin ada 4-5 perusahaan. Nah, mungkin yang masuk itu pas itu yang alhamdulillah diterima kebetulan di telunjuk.com. Mungkin dari 4 perusahaan, nah si telunjuk itu perusahaan kelima mungkin baru bisa diterima. Oke, itu gimana Mas Mas Doni prosesnya? Apakah Mas Doni melewati satu portal tertentu atau memang langsung
ke websitenya itu sendiri atau gimana? Oh ya, untuk di Telunjuk sih saya pas itu ada pertama lihat di websitenya Telunjuk itu kan ada slash karir. Nah di situ saya lihat pertama itu ada lowongan backend engineer untuk junior kan, junior backend engineer. Nah kebetulan juga mungkin saya baru lulus fresh graduate, nah itu saya langsung join. Nah kebetulan di situ juga ada teman dari CCIT juga sih, CCIT FTUI. Nah di situ yang udah lama di situ, mungkin sekitar sekarang udah hampir 5 tahun di situ, 5-6 tahun di situ sekarang. Oke. Nah itu dari CCIT FTUI, nah itu saya dites juga. Nah yang ngetes juga kebetulan teman saya juga yang itu. Good. Berarti Nah, artinya yang ngetes, relasi penting iya, ya Mas ya. Good. Ya memang iya Pak, rela- relasi sangat penting banget sih. betul. Ya. Gini Mas, saya mau nanya lagi nih Mas. Di PT Telunjuk itu sebenarnya perusahaan seperti apa sih, startup seperti apa sih? Nanti Oh ya, sebelum kita ke pertanyaan ya. Telunjuk.com itu perusahaan company, jadi price comparison gitu. Jadi perbandingan harga dari beberapa e-commerce gitu atau marketplace. Bisa Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Nah itu misalnya kita cari HP Xiaomi Redmi Note 5. Nah itu kita bisa tuh cari bandingin harga yang paling murah itu yang mana sih, di mana gitu. Nah Jadi dia itu kayak semacam kayak web crawling gitu ya, lebih tepatnya iya begitu ya. web Dia crawling ngambil. gitu. Oke. Mungkin saingannya kalau ada yang tahu itu kayak iPress atau enggak Price Press kayak gitu. Oke, Mas Doni, terima kasih ya untuk penjelasannya. Di sini saya langsung ke pertanyaan ya, soalnya di chat itu sudah ada beberapa. Ada pertanyaan pertama itu dari Boy Firmansyah, ya bertanya startup itu apa sih? Startup. Kalau menurut saya sih startup itu eh, perusahaan awal rintisan sih. Jadi perusahaan rintisan awal yang mulai untuk berdiri benar-benar baru banget tanpa ada modal atau apapun lah itu dari luar. Jadi kita benar-benar bikin perusahaan dari awal, terus kita nyari funding sendiri ke investor-investor. Nah itu ketika kita dapat, udah itu ya emang kita berdiri dari awal, udah kita dapat fundingnya, nah itu menurut saya yang bisa disebut startup. Jadi bukan kayak anak perusahaan terus jadi perusahaan yang besar, itu sih menurut saya bukan startup. Jadi emang benar-benar dari nol awal, buat bisnis plan-nya kayak gimana, bisnis modelnya gimana, terus emang dari awal banget buat dari nol bisnis plan-nya, bisnis modelnya kayak gimana, terus cari pendanaannya nanti gimana, terus nanti untuk sistemnya bagaimana. Nah itu sih, sampai nanti dapat funding atau dana dari investor, nah itu sampai perusahaan itu jalan. Nah itu bisa disebut startup. Oke. Mas Doni, boleh saya tanya nggak, untuk di startup ini yang di tunjuk.com ini, berapa ya timnya yang ada di sana? Untuk di startup keseluruhan ya Pak? Ya, keseluruhan aja, yang di tempat Mas Doni aja. Untuk sekarang startup di telunjuk.com sih belum banyak ya, cuma ada mungkin 40-an sih. Wah, udah besar juga ya berarti ya? Iya, sedang lah. Iya. Soalnya yang biasanya saya sering dengar itu kalau startup tuh biasanya kurang lebih dari 4 orang atau 5 Iya, atau 4 bisa sampai orang. 10 ya. Ini berarti udah middle ya, udah mulai Iya, udah nanjak middle ya. saja. Iya, Wah. lumayan lama Kalau sih udah. kalau dari jenis pekerjaannya di back engineer di PT Telunjuk ini, kamu bisa cerita nggak, Mas Doni? Ngapain aja sih di sana? Gitu. Oh iya. Kalau dari saya sendiri, backend engineer pertama saya biasanya mengkonsum, bisa di sana juga ada bagian untuk yang API-nya. Misalnya kayak mengkonsum API yang telah dibuat, nanti kita apa namanya, data yang dari si API itu nanti akan muncul di webnya itu. Terus salah satu itu, terus ada juga
untuk bagian ngurus di config di DB juga sih. Nah itu di situ banyak juga sih, lumayan banyak backend untuk ngurusin di bagian database. Nah di sini makanya tadi saya bilang hal penting untuk kita belajar database. Di situ saya juga misalnya lumayan banyak juga untuk porsinya di bagian database untuk mengurusi nanti data apa aja sih yang nanti akan mau kita tampilkan di website. Terus juga karena Tunjuk ini data driven company, itu juga pasti punya big data. Nah di situ tantangannya sih salah satunya kalau ada data yang banyak itu pasti untuk load di webnya itu pasti agak lumayan berat. Nah itu mungkin salah satu tantangannya untuk bagaimana sih kita ngakalin untuk supaya speednya itu lebih cepat gitu dengan data yang sebegitu besar. Itu mungkin, Pak. Oke, terima kasih ya Mas Doni. Jadi yang bisa saya ambil kesimpulan itu tugasnya Mas Doni itu lebih benar-benar di back-nya banget ya. Jadi di jeroannya inti core of the core-nya gitu loh ya. Jadi inti benar backbone-nya dari si sistemnya itu ya Mas Doni yang ngerjain berarti kayak gitu ya. Timnya Mas Doni lah ibaratnya kayak gitu ya. Apakah pas waktu ngerjain back-end juga, apakah bisa kesentuh juga nggak front-end-nya Mas Doni? Misalnya Mas Doni kan sebagai back-end engineer nih. Juga ikutan juga nggak ngebuat front end juga gitu. Ya itu pasti sih. Ada satu pasti kena juga Mas ya. Kan kita kalau misalnya ada sedikit itu mungkin kita lempar lagi ke anak front end-nya. Kalau misalnya cuma beberapa atau sedikit yang kita bisa ubah sendiri ya kita ubah aja. Saya yang ubah sih Pak biasanya. Kecuali ada mungkin perubahannya besar di view, nah baru itu saya tektokan lagi atau saya lempar lagi ke anak front end-nya untuk dibenerin gitu. Oke, terima kasih Mas. Mas Doni, ini ada pertanyaan dari Adelia Rivian Dika Putri. Izin bertanya Kak, apakah kita harus menguasai banyak bahasa pemrograman atau lebih baik hanya memahami dan menguasai salah satunya saja? Silakan Mas Doni. Untuk back-end sih, tapi untuk awal pertama, mungkin untuk beberapa bahasa, kayak mungkin bahasa C++ itu, untuk awal bahasa pemrograman untuk belajar algoritma, itu mungkin penting ya diperlukan. Ketika kita udah mulai bisa atau memahami untuk bagaimana sih cara kerjanya atau bagaimana untuk objek, kita udah tahu nih, apa sih itu objeknya, variabelnya apa, nah baru kita bisa milih tuh bahasa pemrograman yang nanti kita mau. Nah di sini saya lebih prefer untuk memilih beberapa bahasa. Untuk backend sendiri sih pertama pasti harus nguasain untuk HTML sih. HTML, CSS yang mungkin itu dasar aja juga udah cukup. Sisanya paling kalau misalnya untuk backend, untuk yang sekarang biasanya yang saya gunakan kan PHP. Nah itu PHP paling dipelajarin lebih dalam kalau ingin berkarir di backend. PHP sama tadi database. PHP untuk mungkin secara object oriented-nya kayak gimana untuk PHP, terus pembuatan kelasnya, terus function-functionnya bagaimana. Dan juga database juga. Biasanya yang di kantor saya gunakan itu ada MySQL juga, ada NoSQL itu pakai Elasticsearch. Jadi bentuknya itu kayak JSON gitu, bentuknya kayak JSON gitu. Mungkin untuk yang sekarang fokusnya di 3 itu dulu sih. Kalau untuk pemilihan bahasa HTML, terus HTML CSS itu mungkin dasarnya, lalu ada PHP sama database untuk kalau mau di backend terdalam itu. Oke, Mas Doni, saya bertanya lagi ya, ini menyambut dari pertanyaan yang sebelumnya juga. Artinya apakah bahasa pemrograman itu kan ada banyak ya di dunia ya. Ada yang untuk desktop, ada yang untuk web juga. Apakah sebaiknya kalau seandainya kita mau belajar suatu bahasa pemrograman itu, apakah lebih baiknya kita tahu dulu tujuannya, apakah kita mau memang bergerak di bidang karirnya sebagai web developer atau sebagai desktop gitu. Jadi supaya kita bisa merujuk itu gimana Mas pendapatnya? Ya, saya
sependapat sih tadi sama Pak Budi juga untuk kita harus cari tahu dulu sih. Kita nantinya emang mau fokus ke untuk program desktop apps kah atau untuk nanti website. Terus ada juga mungkin nanti mobile apps, mungkin yang seminar kemarin Mas Aldi udah terangkan untuk mobile apps. Nah, di situ mungkin kita harus tentuin dulu sih, kita mau belajar untuk nantinya yang akan kita tekuni atau fokusin itu website kah, apa desktop kah. Nah, itu pertama. Mungkin untuk sebelum menentukan untuk awalnya untuk pelajaran nggak harus semuanya sih untuk kita pelajarin semua bahasa pemrograman, nggak harus semua kita kuasain. Mungkin kita kalau misalnya udah nguasain bener-bener satu, misalnya kayak yang basic sih kayak bahasa C atau C++, kita udah tahu nih gimana mungkin variabelnya kayak gimana, terus objeknya kayak gimana. Harusnya di bahasa pemrograman yang lain itu nggak terlalu jauh beda sih, itu cuma mungkin beda di bentuk penamaan kayak variabel gitunya doang. Ya mungkin yang harus kita fokuskan itu bagaimana kita memahami untuk cara program itu bekerja gitu. Jadi kalau misalnya kita udah satu nguasain, biasanya untuk bahasa lainnya nanti akan mudah dipahami. Oke, baik. Terima kasih jawabannya, Mas. Saya akan melihat chat pertanyaan dari Zahid Anugrah. Di sini ada pertanyaan gini, Mas Doni. Mau tanya, Kak, bagaimana cara meningkatkan kemampuan komunikasi dan solving problem? Ini kaitannya tadi dengan bagaimana sih supaya kita bisa menyelesaikan sebuah problem, tapi juga kita secara komunikasi itu juga punya kemampuan gitu ketika nanti kita bekerja. Tentunya kan ada anekdot ya, kalau katanya kan kalau orang IT itu komunikasinya buruk gitu kan, atau nggak bisa ngomong sama orang gitu ya. Anekdotnya begitu ya. Padahal belum tentu kayak gitu juga kan, tergantung orangnya balik-balik gitu kan. Tapi udah kayak gitu udah anggapan orang seperti itu. Itu gimana, Mas Doni? Caranya itu untuk supaya meningkatkan kemampuan komunikasi itu kayak gimana sih? Iya, banyak juga sih benar tadi kata Pak Budi, banyak yang mungkin beranggapan orang IT itu kayak introvert lah gitu, nggak mau berkomunikasi gitu. Tapi emang kebanyakan iya sih. Mungkin untuk bagaimana caranya dari kita sendiri sih. Yang pertama kita mungkin harus berani juga, mau nggak mau kalau misalnya emang kitanya susah berkomunikasi, kalau nanti kita kerja di startup bakalan susah banget sih untuk itu. Nah, makanya dari diri kita itu mungkin harus sudah mulai terbiasa lah gitu untuk komunikasi. Saya juga kebetulan kan juga ikut di kampus legislatif mahasiswa juga. Nah, dari situ saya banyak belajar juga sih untuk masalah komunikasi gitu. Jadi ya harus kita mulai sih dari sekarang, mungkin dari sekolah atau dari kuliah. Harus dimulai untuk mungkin komunikasi dengan teman atau nanti dengan jurusan lain gimana gitu. Ya pokoknya kita harus berani mencoba untuk berkomunikasi seperti itu. Terus cara problem solving untuk biasanya sih kalau di pemrograman, kalau secara umum mungkin kurang paham, tapi kalau di pemrograman untuk problem solving, saya biasanya ngerjain di ada namanya website HackerRank. Nah, di situ banyak sih soal-soal mengenai, kita bisa pilih tuh bahasanya, PHP, nanti ada banyak sih, PHP, Java, mau Golang, di situ bisa kita pilih bahasa yang kita bisa. Nah, di situ di HackerRank biasanya saya milih soal-soal dulu sih, dari yang isi dulu biasanya. Nah, di situ banyak soal-soal sih yang mungkin dari yang mudah sampai yang medium sampai yang susah. Nah, di situ yang challenging di situ sih. Jadi biasanya saya untuk di problem solving-nya suka ngerjain course gitu.
course kayak di HackerRank. Mungkin nanti teman-teman bisa cari yang lain selain yang itu. Ya intinya coba latihan terus nanti kalau misalnya ada bug, teman-teman bisa cari solusinya kayak gimana. Nah itu untuk masalah problem solving sih dari kita sendiri juga sih, itu untuk lebih apa namanya, teliti, lebih rajin lagi untuk terutama kalau misalnya di bidang programming atau backend engineer, itu kalau misalnya error itu kita harus teliti, cari tahu dulu untuk errornya itu apa, maksudnya maksud dari errornya itu apa. Nah itu ketika kita search nanti bisa di Google pasti bisa ketemu tuh nanti untuk beberapa solusinya. Nah kita tinggal implementasiin aja. Jadi sering-sering berlatih sih kalau untuk yang masalah problem solving gitu. Oke, Mas Doni. Jadi artinya adalah kemampuan komunikasi itu tetap sangat dibutuhkan ya di dunia kerja ya. Iya, sangat banget. Apalagi soalnya kita kan pasti hubungannya bukan hanya di orang-orang kita aja ya. Kita ketemu Iya. sama orang akuntansi, kita ketemu sama orang ekonomi gitu ya. Iya, Dan benar. memang mau tidak mau kita memang harus selalu ngobrol sama mereka gitu ya. Iya. Oke, Mas Doni, saya dapat informasi nih. Mas Doni itu sama tim pada waktu kuliah di Trilogi itu pernah ikut kompetisi ya, yang Technopreneur ya, yang Oh iya. menang untuk juara satu ya, untuk yang apa startup ya, benar ya? Iya, iya. Iya, boleh Technopreneur. diceritain nggak tuh gimana tuh Technopreneur Technowars atau apa ya? Saya pernah dengar itu. Oh iya, itu yang Startup Wars kalau nggak salah deh. Jadi nama temanya pas itu Startup Wars. Nah itu kebetulan di Universitas Trilogi ada mata kuliah ke Technopreneuran. Nah di situ jadi pas di semester akhirnya dibuatin acara tuh. Jadi itu nanti dipilihin kelompok dari berbagai macam jurusan. Nah di situ sih saya juga belajar untuk komunikasi. Kebetulan yang teman satu kelompok saya itu di luar dari divisi IT semua. Dan itu juga semua rata-rata dari akuntansi sama manajemen gitu. Nah di situ sih challenge-nya untuk apa namanya, komunikasinya seperti apa, terus pembagian tugasnya nanti seperti apa. Jadi jelas. Jadi mungkin untuk pembagiannya sampai dari awal sampai akhir. Terus ya itu pokoknya intinya di komunikasinya sih. Untuk pembagian job desk-nya masing-masing. Jadi menurut Mas Doni, apakah hal tersebut kayak event-event seperti itu memang bisa meningkatkan kemampuan komunikasi sama kerja tim gitu nggak Mas? Artinya? Iya sih, itu sangat sangat membantu. Nantinya pasti kepake banget di dunia industri atau dunia kerja nanti, terutama di startup juga. Itu bahkan over communicate itu sangat penting justru untuk di industri startup. Oke, baik Mas Doni. Saya nyapa dulu nih, ada juga beberapa yang nonton lewat live YouTube nih, ya. Di sini saya bacakan pertanyaan dari Pak Ridwan SSI. Gini, ada pertanyaannya seperti ini, Mas Doni. Mas Doni, saya sering lihat lowongan pekerjaan meminta skill Go dan Python selain bahasa pemrograman PHP untuk seorang programming startup. Apa relasi seorang back-end untuk bahasa pemrograman tersebut? Untuk relasinya sih itu memang sekarang untuk di 2020 ini itu emang udah jelas sih, maksudnya memang si bahasa Go ini kan Golang emang tergolong baru ya di dunia pemrograman. Nah itu bahasa Go ini emang udah banyak dipakai, contohnya kayak di Tokopedia. Nah kebetulan saya pernah nyoba-nyoba dikit doang sih. Nah itu pertama Go. Nah itu emang sekarang banyak digunakan untuk backend engineer di startup unicorn kayak Tokped, mungkin Gojek gitu. Udah banyak banget lah di startup unicorn. Terus untuk Python sendiri itu mungkin 50-50 ya. Untuk si Python juga untuk bagian analyze di database-nya itu sangat
terutama untuk pengolahan datanya itu sangat penting sih. Beberapa dibutuhkan juga untuk di backend engineer. Jadi itu terkait satu sama lain. Oke. Bisa dipakai juga orang data juga. Oke, Mas Doni, ini menyambung lagi, Pak Ridwan SSI ini juga bertanya lagi nih ya. Saya dahulukan dulu yang dari YouTube dulu nih ya. Gini, saya punya keinginan untuk membuat startup untuk peluang kerja lulusan siswa SMK, khususnya anak didik saya. Apa yang paling penting untuk saya dari sudut pandang back-end programmer? Jadi bapaknya ini pengen membuat startup gitu untuk memfasilitasi lulusan-lulusan siswa SMK-nya beliau gitu ya. Kira-kira kalau dari sudut back end itu kayak gimana ya di dalam startup tuh? Boleh dikasih gambarannya nggak, Mas? Mungkin dari versi saya di back end, kalau ingin buat startup untuk lulusan SMK mungkin pertama startupnya itu nantinya harus dicari tahu dulu sih mau kayak gimana bisnis modelnya, terus nanti mungkin pertama sih yang paling penting bisnis modelnya, terus kayak gimana. Mungkin kalau dari sisi backend-nya, kita harus cari tahu dulu sih kemampuan si lulusan untuk dari SMK itu untuk di dunia programming ini sudah berapa jauh sih. Nah itu yang harus dipertimbangkan. Jadi untuk mungkin pemilihan bahasanya bisa seperti kayak PHP ataupun ya PHP sih bisa yang untuk yang dasar, HTML, CSS, PHP, dan mungkin JavaScript nanti pemilihannya. Nah di situ mungkin yang kan tadi ada yang Go tuh, mungkin yang untuk Golang itu mungkin bisa nanti dulu untuk kalau kita mau buat startup pakai Golang bisa juga mungkin. Tapi untuk lulusan SMK menurut saya untuk dari sisi back end mungkin spesifikasinya ya mungkin harus minimal itu mengerti HTML, CSS, mungkin nanti ada sedikit JavaScript, mungkin database sama yang tadi PHP. 4 itu sih yang harus dikuasain. Kita juga harus tahu juga sih mungkin standarisasi untuk lulusan SMK itu bahasa pemrogramannya apa aja dan seperti apa sih. Saya juga belum tahu juga untuk yang sekarang anak-anak SMK udah ngoding apa aja sih. Ya mungkin harus dicari tahu itu. Baru kita bisa buat untuk nanti spesifikasinya untuk mungkin minimal yang requirement yang harus diperlukan, skill yang harus diperlukan. Ya kalau mungkin dari saya PHP, HTML, CSS, sama database, MySQL sih cukup untuk standar anak SMK. Oke, baik. Makasih ya Mas Doni atas jawabannya. Oke, saya lanjut lagi ke pertanyaan lagi Mas Doni. Ini menyambung dari pertanyaan yang sebelumnya juga, maksudnya dari startup ya. Ini ada pertanyaan dari Boy Firmansyah lagi. Bagaimana caranya kalau kita mau bikin usaha startup sendiri? Modalnya berapa? Nah, ini mungkin Mas Doni bisa ini ya berkaca sama yang kemarin pas menang trilogi Startup Wars itu. Nah, itu bisa kasih gambaran ya kira-kira. Yang bidangnya teknologi mungkin ya lebih tepatnya. Iya. Untuk biaya sih sebenarnya tanpa biaya pun mungkin untuk teknologi masih kita membuat aplikasi atau web atau desktop apps. Kalau kita misalnya udah ada laptop tanpa biaya pun harusnya dengan source yang ada sekarang di internet kita udah bisa buat sih. Mungkin yang harus dipikirkan sih bagaimana nanti bisnis modelnya seperti apa. Terus nanti yang mau kita kembangkan itu seperti apa. Untuk yang saya kemarin pernah lakukan untuk pencarian fundingnya atau dananya itu yang agak lumayan berat sih. Itu agak lumayan sulit karena kita harus mempersiapkan si aplikasi kita dengan baik dan benar. Dan juga kita harus pitching itu kayak presentasi ke mungkin nanti ke calon investor kita dengan
baik gitu. Dalam waktu yang mungkin dalam waktu 5 menit doang kita punya kesempatan untuk pitching ke investor. Nah mungkin untuk cari dananya, kalau untuk startup digital berapa biayanya sih harusnya untuk resource yang sekarang yang ada di internet, kalau kita mau membuat web atau aplikasi sih tanpa biaya pun kita udah bisa ngebangun sebuah web dengan resource seperti itu sih. Tinggal kita kalau misalnya udah jadi, PR-nya itu yaitu pas kita nanti cari mungkin teman untuk membangun startup kita, terus abis kita udah punya grup, baru kita cari investornya bagaimana. Nah itu sih yang harus diperlukan ya, kita harus bagusin lah aplikasi yang kita buat, baru kita mikirin untuk bagaimana cara pendanaannya. Oke, Mas. Artinya yang bisa saya tangkap ini adalah yang harus dilakukan adalah niatnya dulu ya. Kita mau membangun apa dulu sih sebenarnya. Iya. Soalnya tanpa kita tahu tujuannya kita mau buat apa, dana pun juga kita nggak tahu berapa yang mungkin kita akan plotkan di situ ya. Jadi mungkin untuk pertanyaan ini saya bisa jawab adalah ya kita tentukan dulu tujuan kita mau buat apa dulu gitu kan ya. Baru dari situ kita bisa nge-breakdown lagi. Oke, bahwa kita butuh dana sekian nih untuk ini. Baru nanti kita harus cari bagaimana cara kita untuk mencarinya gitu ya. Mungkin ya, Mas Doni ya. Iya, benar. Oke, good. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Di sini ada pertanyaan dari Andre Dwi Saputra. Ini kita balik lagi nih ke skill seorang back-end engineer ya. Jadi ada pertanyaannya adalah, apakah sebaiknya harus menguasai hanya satu bahasa pemrograman saja, atau memang harus lebih jika ingin diterima di perusahaan startup? Kalau untuk sekarang sih, lebih dari satu sih. Rata-rata untuk requirement di kemarin yang saya cek-cek, yang saya lihat juga terakhir, beberapa dia biasanya 3 bahasa sih. Minimal 3 bahasa yang harus kita kuasain. Nah, untuk bahasa sendiri mungkin nanti teman-teman bisa baca untuk yang terakhir di 2020 ini, apa aja sih yang lagi tren untuk sekarang. Nah, mungkin nggak cukup satu sih menurut saya, harus lebih dari satu yang untuk kita kuasain. Okay. Terutama kalau misalnya kita di bidang back-end, kita harus nguasain algoritmanya juga tuh, terutama. Itu sangat diperlukan nanti. Pengaruh nggak sih, Mas Doni? Pengaruh nggak sih kalau tipe jenis startupnya itu juga? Kalau startupnya itu mobile, berarti jenis bahasa pemrograman tertentu untuk mobile. Tapi ada juga kan startup yang mungkin lebih ke website gitu, berarti bahasa pemrogramannya lebih mendukung ke website-nya gitu. Pengaruh nggak sih untuk itu? Ngaruh sih untuk jenis dari startup dan jenis pekerjaannya. Apakah nanti kita akan masuk ke mobile developer atau kita nanti akan masuk ke web developer. Tapi untuk bahasa sih, menurut saya tetap sih harus lebih dari satu yang kita kuasain. Soalnya mau itu di apps developer, mobile, ataupun web maupun desktop, kita harus tetap menguasain lebih dari satu sih, tetap satu bahasa. Tapi ya kita tentuin dulu nih, kita mau jadi developer apa, web developer kah atau mobile developer kah. Nah, setelah kita nentuin, baru tuh kita cari tahu. Misalnya kalau di web developer, bahasa yang mungkin di 2020 ini, bahasa yang lagi trendy, digunakan apa sih? Nah, misalnya udah dapat tuh, misalnya 3 bahasa pemrograman, mungkin teman-teman bisa kuasain, atau dalemin lagi tuh, diulik lagi untuk 3 bahasa pemrograman itu. Menurut saya itu sih cara yang termudah. Good. Makasih ya, Mas Doni. Oke. Pertanyaan lanjutan dari Pak Teddy Alfiansyah. Siang, Mas. Saya mau nanya, framework untuk back-end apa saja sekarang yang sering dipakai di perusahaan? Framework-nya apa aja sih yang sering di perusahaan? Framework back-end, kebetulan yang
di mungkin perusahaan di Telinik.com, startup Telinik.com, yang saya pakai sekarang untuk framework web yang saya pakai itu ada 2, yaitu Codeigniter sama Laravel. 2 itu sih yang sekarang. Mungkin di tempat lain juga untuk framework web itu ya 2 itu juga, Laravel sama Codeigniter. Mungkin teman-teman bisa pelajarin atau dalamin dua framework itu, kode CI sama kode Laravel. Oke, tunggu, saya lagi mencari pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan di sini. Oke, di sini ada pertanyaan dari Rico Enggo, ya, dari Universitas Nasional. Dia ingin bertanya, apakah karir back-end engineer masih prospektif, mengingat sudah ada pengembangan artificial intelligence dalam pekerjaan tersebut? Menurut saya untuk sekarang masih banget sih, masih worth it banget untuk terutama dipelajarin untuk back-end engineer, karena si AI ini kan juga mungkin pengembangannya nanti ya walaupun nanti ada AI, pasti back-end ini ya masih tetap dibutuhkan juga, karena ya untuk sekarang masih berdiri sendiri sih. Untuk si back-end engineer ini masih sangat worth it sih menurut saya untuk sekarang di 2020 ini. Oke, berarti artinya masih ya, Mas? Wah, Setahu iya, saya juga sih kalau dicari, nggak usah dari saya ya, maksudnya cari-cari dari Jobstreet pun sendiri ada banyak gitu ya. Iya, banyak banget. Banyak banget makanya. Jadi untuk prospek menurut saya pun juga nggak ada masalah sih ke depannya ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Eman Sulaiman juga, ya, dari STIT Al Multazam, ya. Ini ada pertanyaan seperti ini, kemampuan coding dan problem solving bagi yang tidak memiliki background pendidikan IT, apakah dimungkinkan? Bagian tidak mungkin kalau nantinya walaupun dia bukan background pendidikannya bukan IT, nah dia mau masuk di dunia IT nanti bekerja mungkin di dunia startup, backend engineer, itu tetap harus perlu banget untuk digali lagi untuk kemampuan coding dan juga problem solving. Kenapa? Karena emang yang kita lakukan itu sehari-hari. Nemu bug, nemu error, nah kita harus bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi harus banget kalau teman-teman yang non-IT mau nantinya tertarik bekerja di karir dunia startup, terutama di IT, backend engineer, nah itu harus banget sih. Biasa kemampuan coding dan juga problem solving-nya. Oke, makasih ya, Mas Doni. Ya, betul sekali. Saya juga setuju sebagai moderator di sini bahwa walaupun background IT tidak punya, tapi bukan berarti kan secara formal harus ada gitu kan. Belajar bidang IT itu bisa dari mana aja ya, Mas Doni. Yeah. Jadi, tapi tetap untuk skill dasarnya tetap harus belajar. Gitu. Dan informasi belajar bisa dimanapun. So, intinya kalau kita punya kemampuan, saya pikir pun juga untuk belajar pun insya Allah bisa dilalui. Oke, gini, Mas Doni, sambil nunggu juga pertanyaan-pertanyaan lainnya, saya mungkin mau bertanya ke dasarnya Mas Doni dulu deh, ya. Mas Doni, gini loh, kan jatuh-jatuhnya kalau saya lihat dari CV-nya Mas Doni itu kan dari sejak pendidikannya lebih ke arah software engineer, terus ke arah web, betul ya? Asdos aja, web juga, gitu ya. Pas keluar kerja juga jatuhnya ujung-ujungnya ke web. Itu apa emang sudah dari dulu itu minatnya di web atau bagaimana Mas prosesnya itu? Pas awal sih, justru pas awal-awal kuliah dulu, awal belajarnya justru untuk lebih ke ini, desktop, C# gitu, desktop apps.
Nah, sering berjalannya waktu, lama-kelamaan, boleh dah tuh pas masuk matkul, ada mata kuliah pemrograman web, wah kayaknya seru nih. Nah, baru saya mulai tertarik dan kuasain. Dari situ sih terutama. Oke, artinya berarti berawal dari ketertarikan ya? Iya, Dari tertarik. ketertarikan tersebut tumbuh minat berarti ya? Iya. Dari minat jadinya apa? Cinta berarti ya? Iya. Cinta akan passion ya, passion dari bidang itu ya. Sampai akhirnya sampai lulus pun juga akhirnya bekerjanya di bidang tersebut. Nah, ini ada pertanyaan penting nih mungkin dari saya juga, Mas Doni. Kira-kira karena Mas Doni ini kan sudah bekerja di tunjuk.com yang merupakan startup ya. Apakah kedepannya nanti ya mungkin bisa dalam waktu dekat atau dalam jangka panjang nantinya pengen nggak sih punya perusahaan startup sendiri atau jangan-jangan sudah mulai merintis nih perusahaan startup gitu? Kalau ditanya sih pengen banget Mas, Pak Budi ya, untuk saya untuk mempunyai startup sendiri. Tapi untuk mulainya sekarang masih belum sih Mas. Jadi sekarang masih fokus karir di Telunjuk dulu. Jadi emang masih fokus di Telunjuk dan juga untuk kepikiran membuat untuk suatu startup itu ada sih. Mungkin nanti perencanaannya masih belum ada planningnya. Tapi untuk niatnya udah ada sih. Oke, ya semua itu diawali dengan niat ya Mas Doni ya. Iya, niat Ya, dulu saya yang doakan penting. sih, kami doakan semuanya sih kalau memang untuk kedepannya memang mau membuat startup yang benar-benar dari Mas Doni sendiri, insya Allah dilancarkan. Iya, amin. Oke, baik untuk para peserta webinar, saya rasa cukup ya untuk webinar sudah menunjukkan pukul jam 3 juga. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pembicara kita hari ini yaitu Mas Doni Kurniawan, Eskom. Ya, terima kasih. Ya, untuk teman-teman yang telah hadir di webinar acara hari ini, silakan di absen ya, mau itu daftarnya lewat ngampus, mau lewat Google Drive, silakan sudah dikirim linknya, silakan bisa absen itu nanti dapat sertifikat dari. Oh ya, sebelum saya tutup, Mas Doni, apakah saya klarifikasi dulu, apakah file slide-nya Mas Doni ini bisa di-share nggak ke peserta? Karena ini kan jatuhnya copyright ya dari Mas Doni. Oh, nanti saya bisa share sih. Oke, share ke kami aja ya, nanti dari kami nanti akan share. Oke, berarti boleh ya? Oke, baik. Oke, demikian acara seminar kita hari ini. Untuk teman-teman yang dari peserta seminar, jangan lupa kami punya akun sosmed ya, di mana kami punya Facebook, kami punya saya share dulu ya. Kami punya Instagram, kami punya YouTube juga. Karena sebagian dari yang tadi tidak bisa masuk lewat Zoom, mereka melihatnya lewat YouTube, ya. So ada banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan. Nah, untuk IT series webinar yang bulan Juni ini adalah terakhir di bulan ini, yaitu di seri ketiga. Tapi jangan sedih, ya. Di bulan berikutnya, di bulan Juli, kami punya kurang lebih ada 3-4 web series lagi yang akan kami jalankan setiap minggunya. Informasinya bisa dilihat di mana? Bisa dilihat di Facebook, bisa dilihat di Instagram, bisa dilihat di YouTube untuk pelaksanaannya. So, jangan lupa untuk follow and like ya, sama subscribe YouTube kami. Demikian atas seminar yang hari ini kita jalankan. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan secara teknis ataupun yang non-teknis dari kami. Demikian acara kami, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.